Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima lifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid darain amin. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Dan kita sekarang memasuki bab yang baru, yaitu bab yang keempat. Bab yang keempat ini terdiri dari 37 nasihat, 37 mau'idhah. 8 diantaranya adalah berupa hadis, dan selainnya sisanya adalah berupa perkataan para sahabat. Hadis itu istilahnya akhbar. Kalau athar itu perkataan sahabat. Kalau akhbar perkataan Nabi atau hadis. Nama lain dari hadis itu ya akhbar, khobar, akhbar, hadis, sunnah, itu sama. Sedangkan asar itu perkataan para sahabat. Kalau maqalah itu perkataan para ulama. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Ini bab yang keempat. Yang pertama dimulai dari hadis yang sangat penting sekali untuk kita simak bersama. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar Al-Ghifari. Pernah suatu ketika Rasulullah itu berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar itu julukan. Abu Dzar itu nama kunyah, bapaknya Dzar, karena memang beliau punya anak namanya Dzar, sehingga beliau dijuluki Abu Dzar, bapaknya Dzar. Nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah. Abu Dzar nama aslinya itu Jundub bin Junadah. Nama kunyahnya Abu Dzar karena punya anak Dzar, sehingga dijuluki Abu Dzar. Sama seperti kayak orang-orang Jawa, orang Madura, biasanya anak yang pertama yang dipakai nama itu Pak siapa misalnya, Pak Siti, karena anak yang pertama namanya Siti. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu namanya kunyah. Abu Dzar karena punya anak pertama namanya Dzar. Nah, Abu Dzar ini sebelum kita memasuki dari pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, sedikit saya jelaskan tentang biografi Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini nama asli Jundub bin Junadah. Beliau itu berasal dari Ghifar. Jadi Al-Ghifari itu diambil dari kata Ghifar. Ghifar itu nama daerah, sehingga beliau dijuluki Al-Ghifari karena berasal dari daerah Ghifar. Dulu beliau itu asalnya tidak masuk Islam, kemudian beliau itu masuk Islam disebabkan karena beberapa hal. Pernah beliau itu berdoa selama 3 tahun untuk ditunjukkan jalan kebenaran. Jadi biasanya orang itu kalau sudah hatinya bagus itu lebih mudah untuk menuju kepada agama Islam. Pokok hatinya bagus, hatinya baik, hatinya bersih, biasanya ada harapan untuk dia masuk Islam. Seperti contoh Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar ini satu daerah yang terkenal banyak penjahat-penjahat, banyak bajingan-bajingan, banyak perampok-perampok, pembegal, itu terkenal daerah Ghifar itu. Sehingga termasuk daerah yang sangat angker sekali. Banyak orang yang takut melewati daerah itu. Sebab Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk Islam, diceritakan bahwasanya waktu itu Rasulullah itu berada di Mekah. Kemudian terdengar kabar kepada Abu Dzar Al-Ghifari bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad ada di Mekah. Dia mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul, dan dia mengaku sebagai utusan Allah. Sehingga Abu Dzar ini merasa penasaran, langsung akhirnya mengutus saudaranya yang bernama Unais, namanya Unais, untuk datang ke Mekah untuk bertemu dengan orang yang mengaku nabi itu. Sehingga diutuslah Unais untuk datang ke Mekah
untuk membuktikan siapa yang datang itu. Jadi ini pentingnya untuk tidak langsung menghakimi orang, tapi langsung datang kepada yang bersangkutan. Akhirnya diutuslah Unais. Jadi daerah Ghifar itu dekat dengan Mekah, tidak begitu jauh dengan Mekah, dekat dengan Mekah, sehingga Unais ini datang ke Mekah. Kemudian bertemulah dengan Rasulullah. Kemudian setelah itu Unais ini melihat Rasulullah itu orangnya baik, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, memerintahkan orang-orang untuk mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Pokoknya yang dilihat itu adalah pribadi yang mulia, pribadi yang istimewa, pribadi yang baik. Sehingga kemudian singkat cerita Unais ini kembali lagi ke tempat asalnya Ghifar. Kemudian ditanya oleh Abu Dar al-Ghifari, bagaimana kamu selama di Mekah? Apa yang kamu lihat dari sosok Muhammad? Kemudian dia menjawab, dia mengaku bahwa dia adalah utusan Allah dan dia orangnya baik, orangnya santun, orangnya adab, orangnya pokoknya serba sempurna. Kemudian Abu Dar al-Ghifari ini tanya lagi kepada Unais, bagaimana komentarnya orang-orang sana kepada Muhammad? Innahu syairun wa kahinun wa sahir. Orang-orang sana komentarnya, Muhammad itu penyair, Muhammad itu dukun, Muhammad itu tukang sihir. Tapi menurutku, kata Unais ini, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang jujur dan mereka lah yang berbohong. Sehingga semakin penasaran siapa Abu Dar al-Ghifari ini. Saya lebih penasaran lagi, apa dan sebenarnya sosok Muhammad itu yang seperti apa. Sampai akhirnya Abu Dar al-Ghifari ini datang sendiri ke Mekah untuk membuktikan. Beliau datang ke Mekah selama kurang lebih 30 hari 30 malam, tidak bawa apa-apa kecuali di sana hanya minum air Zam-Zam. Tidak bawa apa-apa, tidak bawa bekal apa-apa, bawa bekal secukupnya untuk sebagai perjalanan. Sampai saking banyaknya minum air Zam-Zam sampai beliau itu terlihat sangat gemuk sekali dengan minum air Zam-Zam. Ya, karena memang air Zam-Zam itu sebagai obat dan air yang barokah. Dalam satu hadis disebutkan ma'u Zam-Zama lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang minum itu. Kalau diniatkan untuk menyembuhkan penyakit, ya insya Allah sembuh. Kalau diniatkan untuk menghilangkan berbagai problem dan masalah, juga sama, sesuai dengan niat masing-masing. Sehingga pada saat Abu Dar al-Ghifari sudah berada di Masjidil Haram di Mekah, sampai akhirnya Abu Dar al-Ghifari ini tidak tanya kepada siapapun, siapa Rasulullah, orangnya di mana, orangnya seperti apa, tidak tanya sama sekali. Pokoknya diam di situ selama 30 hari 30 malam. Sampai akhirnya suatu malam pada saat Masjidil Haram itu sudah sepi, tiba-tiba datang sosok laki-laki yang begitu sangat bercahaya, begitu sangat berwibawa, sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Langsung Abu Dar al-Ghifari itu ada feeling, ini mungkin Rasulullah ini. Saya belum pernah melihat sosok laki-laki semulia ini, sewibawa ini, setampan ini, pokoknya semuanya lengkap. Langsung Abu Dar al-Ghifari ini berkata kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah ucapan penghormatan pertama kali yang diucapkan di dalam Islam oleh Abu Dar al-Ghifari. Padahal Abu Dar tidak paham bahwa itu Rasulullah atau tidak. Langsung saja Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian ditanya, kamu siapa namanya? Aku namanya Abu Dar. Dari mana? Dari Ghifar. Kemudian langsung Abu Dar ini mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejak kapan kamu di sini? Saya sudah 30 hari di sini untuk menanti kedatanganmu. Loh, kok tidak ngomong-ngomong sama saya, kata Rasulullah. Kalau saya tahu kan saya kasih makanan, saya muliakan, saya hormati, saya terima dengan baik. Tidak, saya cuma cukup minum air Zam-Zam. Ini demi cinta ini.
demi cinta kepada Nabi, semua bisa dilakukan, semua bisa dilewati. Akhirnya waktu itu Rasulullah itu masih dakwahnya sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di Mekah itu, dan orang Mekah juga masih banyak yang belum masuk Islam. Sehingga Rasulullah itu membaiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, pada saat ini kamu saya baiat, nanti kamu sebarkan agama Islam dan jangan takut kepada siapapun. Tapi nanti ketika kamu pergi ke tempat asal kamu diam-diam saja, tidak usah terang-terangan kalau ngajak orang masuk Islam. Tapi ya karena Ghifar ini termasuk daerah yang sangat luar biasa sekali, punya jiwa-jiwa preman, jadi berpemberani Abu Dzar Al-Ghifari itu. Sehingga pada saat itu juga yang Rasulullah itu masih dakwah secara diam-diam, Abu Dzar Al-Ghifari langsung berteriak di Ka'bah di Mekah, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Mekah banyak yang datang mau itu mukul itu Abu Dzar Al-Ghifari, dikeroyok sama orang-orang Mekah. Ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa kayu, ada yang bawa rantai, ada yang macam-macam, pokoknya menyakiti Abu Dzar Al-Ghifari. Betul-betul disakiti itu sampai berdarah-darah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian diselamatkan oleh pamannya Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, ya waktu itu masih belum masuk Islam. Jangan, ini orang dari Ghifar, apa kalian tidak takut? Jangan-jangan ini tokohnya Ghifar. Kalau terdengar kabar ini tokohnya kamu sakiti, hati-hati kamu, dikeroyok sama orang Ghifar itu. Tidak ada yang berani sama orang-orang Ghifar itu, karena memang di sana termasuk daerah preman itu, daerah-daerah penjahat, daerah-daerah bajingan. Akhirnya sudah diam, tidak sampai dibunuh. Setelah itu kemudian dibersihkan itu darahnya, luka-lukanya, dan setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari tidak kapok. Besoknya lagi ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjadi hal yang sama lagi seperti hari sebelumnya, dikeroyok lagi sama orang-orang Mekah. Kemudian lagi-lagi yang menyelamatkan adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Kamu itu kalau dagang, orang Mekah itu biasanya kalau dagang ke dua daerah, ke Yaman atau ke Syam. Syam itu kalau yang sekarang namanya Syria, negara Syria. Itu pasti ngelewati Ghifar. Nanti kalau kamu dagang kulaan ke Yaman, barang kamu habis nanti dibegal sama orang-orang Ghifar. Apalagi terdengar kabar ada salah satu penduduknya yang kamu sakiti, hati-hati. Sehingga kemudian lagi-lagi setelah dipukul sudah bonyok semuanya, tidak jadi sampai dibunuh. Yang diselamatkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu masih belum masuk Islam. Sehingga kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini kembali ke daerahnya, kemudian ngajak Islam kepada saudaranya yang bernama siapa? Unais. Pakai sin bukan pakai shin. Pakai sin, Unais. Ini saya sudah ketemu langsung dengan Rasulullah, memang orangnya baik. Kata Unais, ya memang saya sudah jatuh cinta sama Rasulullah waktu itu, tapi karena masih belum ada kesempatan untuk masuk Islam, ya masih belum masuk Islam. Tapi sekarang saya benar-benar mantap untuk masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ngajak dan cerita kepada ibunya, ibu saya sudah masuk Islam, saya ketemu dengan sosok laki-laki yang sangat baik bernama Muhammad, orangnya baik, wajahnya tampan, pokoknya semuanya mulia. Sehingga ibunya juga masuk Islam. Kemudian menghadap kepada orang-orang Ghifar, diajak untuk masuk Islam. Sebagian masuk Islam, sebagian yang lain, kata orang-orang Ghifar itu, kami akan masuk Islam ketika Rasulullah sudah datang ke sini. Saya pengen ketemu langsung dengan Rasulullah. Sehingga sebagian sudah masuk Islam. Setelah Rasulullah datang, betul-betul datang ke daerah Ghifar, akhirnya semuanya secara serentak menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat meriah. Semuanya masuk Islam sebab Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga Rasulullah mendoakan kepada penduduk Ghifar, Ghifar ghafarallahu laha. Ghifar, penduduk Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka semua, penduduk Ghifar. Dan di sana ada Bani Aslam. Kemudian Rasulullah juga mendoakan Aslam, aslamallahu laha. Bani Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka. Nah, itu sedikit tentang biografi Abu Dzar Al-Ghifari.
Dan beliau Abu Dzar Al-Ghifari termasuk orang yang sangat zuhud, hatinya tidak bergantung kepada dunia. Dan bahkan Abu Dzar Al-Ghifari tidak punya rumah, sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya rumah, tidurnya di mana? Di jalan. Nabi Isa termasuk nabi yang sangat zuhud sekali, dan bahkan ketika tidur itu ya tidak pakai apa-apa, ya tidur di tanah. Tidak menikah, tapi nanti ketika turun di bumi akan menikah. Di dalam Al-Quran, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya menikah. Abu Dzar ada menikah. Saya belum. Ini masih menjelaskan tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu di dalam Al-Quran, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya menikah. Tidak ada yang jomblo kecuali Nabi Isa. Saking pentingnya menikah itu, sampai tidak ada nabi yang jomblo yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun itu nanti ketika sudah diturunkan ke bumi itu juga beliau akan menikah. Berarti tidak ada apa mau nunggu turunnya Nabi Isa sehingga hilang kejombloannya itu. Jadi Abu Dzar itu tidak punya rumah, Nabi Isa juga tidak punya rumah. Sampai Nabi Isa itu pernah suatu ketika tidur dengan menggunakan bantal dari batu. Akhirnya ketemu sama setan. Oh, kamu sekarang enak ya, sudah tergoda tidur pakai bantal. Matamu itu, ini tidur pakai batu, ini bukan pakai apa. Hanya batunya dilemparkan ke setan itu, sudah lari itu. Abu Dzar juga seperti itu, dan bahkan pernah berdoa Abu Dzar itu, saya pengen mati itu di tengah jalan. Saking zuhudnya Abu Dzar itu. Jadi tidak punya apa-apa dan hidupnya berkelana, suka menyendiri, dan hidupnya itu jarang yang berkecukupan. Dan bahkan beliau itu punya fatwa yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kita ini tidak kuat untuk pegangi fatwanya Abu Dzar itu. Kalau ada orang punya bekal lebih dari sehari semalam, maka orang itu sudah bukan orang yang hebat itu. Jadi cukup sehari semalam. Sudah ada keperluan sehari semalam, ya itu sudah cukup. Tidak usah mikir yang besoknya lagi. Coba kalau kita, Masya Allah, innalillah. Kalau belum ada kebutuhan selama 1 bulan atau setahun, masih belum tenang hati kita itu. Abu Dzar sudah luar biasa sekali. Luar biasa, zuhudnya itu luar biasa sekali. Sampai ketika beliau wafat, benar-benar di tengah jalan itu wafatnya. Dirawat oleh istrinya, dan juga dimakamkan oleh Abdullah bin Mas'ud waktu itu. Nah, ini sedikit tentang cerita Abu Dzar Al-Ghifari. Apa pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga kepada kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah? Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Perahu, orang mau nyebrang lautan, mau perjalanan lewat jalur laut, itu perahunya kan harus benar-benar bagus. Kalau sudah rusak, khawatirnya nanti kenapa? Bocor atau tenggelam. Jadi kalaupun sudah rusak harus diperbarui lagi, harus dipermak, harus diperbaiki sehingga perahu ini benar-benar bisa melewati laut itu. Kata Rasulullah, kalau kamu pengen melewati laut, maka perbaiki perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Tapi yang dimaksud di sini bukan Abu Dzar suruh buat perahu, bukan. Ini menjelaskan tentang betapa perjalanan hidup itu sangat dalam. Kita butuh perahu yang sangat bagus. Perahunya itu apa? Kata Rasulullah, ahsinin niyah. Disebutkan oleh para ulama menjelaskan tentang sabda Nabi kepada Abu Dzar, ahsinin niyyata fi kulli ma ya'ti fi kulli ma ta'ti wa tadaru liyahsura lakal ajru wan najatu min adabillahi ta'ala. Perbaiki niat kita. Kalau kita ingin selamat mengarungi lautan dunia, maka kita harus memperbaiki niat sebaik-baiknya. Kita niatkan untuk menjalani hidup ini semata-mata untuk memperoleh ridha Allah, semata-mata karena Allah, sehingga kita bisa selamat dari luasnya lautan dan dalamnya lautan. Kenapa? Karena perahu kita sudah baik yang bernama niat. Ketika perahu kita sudah baik yang bernama niat, insya Allah kita akan selamat dari kehidupan
lautan yang sangat luas, samudra yang sangat luas yang tak bertepi, lautan yang sangat dalam, sehingga kita bisa selamat. Seperti itu, kita harus apapun yang kita niatkan harus dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq karena beliau itu bisa menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pernah suatu ketika Sayyidina Imam Umar Al-Faruq menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Isi suratnya apa? Man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang baik niatnya, maka Allah akan mencukupi dirinya antara dia dengan Allah dan antara dia dengan manusia. Orang itu kalau tulus niatnya, apapun, tidak modus, tidak ini, tidak itu, insya Allah Allah yang akan mencukupi. Walaupun niat kita baik, diterima tidak baik, itu urusan orang. Kita tidak usah ngurus. Lagian apa fungsinya ngurusi mereka yang tidak membantu kebahagiaan kita. Kita lebih fokus untuk memikirkan orang yang membuat kita bahagia daripada fokus kepada mereka yang membuat hati kita menderita. Kan begitu Mbak Diana, betul ya? Oh, buat status. Asal niat kita baik, tulus, insya Allah, kata Sayyidina Umar, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan mencukupi antara kita dengan manusia dan antara kita dengan Allah. Allah yang akan mencukupi. Kadang-kadang sudah niatnya tidak tulus, dia itu malas, juga perbuatannya tidak baik, ya sudah selesai semua. Wassalam. Pernah suatu ketika juga Salim bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Berarti siapa ini? Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti siapanya Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Umar itu punya putra namanya Abdullah. Abdullah punya putra namanya Salim. Ini berarti cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pernah menulis kepada salah seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ini beda lagi, bukan Umar bin Khattab dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Umar bin Khattab. Ini salah seorang khalifah yang sangat terkenal, yang begitu sangat adil. Khalifah yang sangat adil sekali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan bahkan waktu itu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, sebagai pemimpin, antara domba dan serigala ini bisa berjalan bareng, saking adilnya itu. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini wafat, tiba-tiba ada serigala yang makan domba. Orang-orang akhirnya tahu, oh ini mungkin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sudah wafat. Ternyata betul. Sampai sebegitunya ya efek keadilan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Alhamdulillah sekarang ini juga macam-macam itu. Kadang antara satu dengan satunya sudah saling sikut sini sikut sana. Apa itu isi surat dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Ibnul Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz? Isi suratnya adalah, i'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar bin Abdul Aziz, anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya sesuai kadar niatnya, tergantung kadar niatnya. Kalau niatnya besar, niatnya baik semata-mata karena Allah, maka sebesar itu pula pertolongan Allah akan datang kepadanya. Dan ini bisa kita buktikan sendiri. Selama kita punya niatan yang sangat tulus, semisal kita punya niatan yang sangat tulus, yang sangat baik, ya Allah saya pengen dipertemukan dengan orang yang bisa membimbing saya, akan datang betul, tanpa harus dicari, asal niatnya baik. Betul, akan datang betul itu. Orang yang akan bisa membimbing kamu semata-mata untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebesar apa niat kita karena Allah, maka sebesar itu pula lah pertolongan Allah akan datang kepadamu. Kadang kita itu niatnya pas-pasan. Ya Allah, yang penting saya punya guru, yang penting saya punya teman yang bisa diajak jalan-jalan, ya sudah itu yang datang. Tapi kalau niatnya itu besar dan bagus semata-mata karena Allah, maka sebesar itu pula pertolongan yang akan datang. Jadi mari kita perbesar volume niat kita, yang dimana niat kita bukan karena apa-apa, semata-mata karena Allah. Kita pengen menjadi orang baik yang semakin hari semakin baik.
Kita hijrah kita itu tidak usah yang muluk-muluk. Hijrah kita tidak harus sama seperti orang lain. Hijrah kita itu yang penting kita berbeda dengan diri kita yang sebelumnya. Itu sudah bagus itu. Dan hijrah bukan cuma sekedar niatan yang sangat kuat, tapi hijrah itu juga butuh kita hijrah dari tempat dan orang. Dan ini seringkali orang itu sudah kandung niatnya pengen hijrah, tapi di tempat yang sama, masih di tempat yang sama, tidak bisa. Ada satu kisah nyata, betul kisah nyata. Orangnya masih ada, tidak saya sebutkan namanya. Ada seorang perempuan, dia sudah biasa berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah biasa berzina. Sudah menyesal, benar-benar menyesal. Sampai nangis sesenggukan. Sampai seakan-akan dia sudah tobat itu. Ya tapi karena sering ketemu sama laki-laki, ya terjadi lagi. Setelah itu dia menyesal lagi, nangis lagi, lagi ketemu sama laki-laki, ya terjadi lagi. Kalau pengen hijrah, semisal ya, mohon maaf, semisal ada seorang PSK misalnya ya, pekerja seks komersial, kalau bahasa kasarnya itu pelacur, pengen hijrah, saya pengen berubah pokoknya, pengen enggak seperti itu lagi, tapi masih tetap di situ. Ya gimana Mbak caranya bisa berubah? Masih tetap di situ, ada tamu. Wah ini eman ya, nanti kalau ditolak tidak dapat uang, tidak dapat rezeki, ya susah. Hijrah itu tinggalkan dirimu yang dulu, tinggalkan dia yang dulu, tinggalkan tempat yang dulu. Itu akan jadi orang betul-betul hijrah yang sesungguhnya. Kadang hijrahnya juga cuma pakaiannya saja, hatinya juga tidak hijrah. Ini kadang-kadang juga masalah. Kadang-kadang dijadikan, oh yang penting kita itu hijrah hatinya dulu, urusan pakaian itu urusan belakangan. Itu goblok gitu seperti itu. Urusan pakaian itu sudah perintah Allah. Yang penting saya harus memperbaiki hatinya dulu. Urusan menutup aurat itu urusan lain. Yang penting hatinya baik dulu. Pembahasan yang berbeda itu, Mbak. Bukan pembahasan yang sama. Jilbab itu sebuah kewajiban, urusan ini kewajiban yang lain. Jadi jangan dicampur adukkan. Sampai mana tadi itu? Kok sampai hijrah itu? Nah, ini dari surat Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian lanjutan dari suratnya itu, faman khalasat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Kalau orang itu benar-benar ikhlas niatnya, murni niatnya, tulus niatnya, maka akan sempurna pertolongan Allah kepadanya. Wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu anullahi biqadri dzalika. Dan barang siapa berkurang niatnya, tidak tulus niatnya, tidak ikhlas niatnya semata-mata karena Allah, maka juga akan berkurang pertolongan Allah kepadanya. Ini hampir senada dengan hadis Nabi, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong kepada sesama. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong kepada sesama. Sebesar apa kita menolong kepada sesama, maka sebesar itulah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Karenanya saya tidak pernah takut kalau nangani orang terkena kasus sihir, kasus santet, kasus macam-macam seperti itu. Karena saya yakin dengan hadis Nabi, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah akan bohong dengan apapun yang ia ucapkan. Semua adalah wahyu dari Allah. Saya tidak pernah takut. Ada orang terkena kasus sihir, kasus santet datang kepada saya, ya saya tangani. Banyak yang tanya kepada saya, kok tidak takut Ustaz? Ya kenapa harus takut? Saya yakin dengan nolong manusia, saya akan ditolong sama Allah. Dan sampai saat ini saya baik-baik saja. Dari 2018 sampai 2022, alhamdulillah. Tidak pernah ada apa-apa, walaupun banyak serangan sana, serangan sini yang datang ke rumah saya. Tapi saya yakin, saya sambungkan hati saya kepada Allah, dan saya yakin kepada sabda Nabi, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Saya lanjutkan pesan Rasulullah kepada Abu Dzar. Ini pesan yang pertama, wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat luas. Artinya apa?
perbaiki niatmu, karena sesungguhnya samudra kehidupan manusia itu seperti lautan tak bertepi. Kalau tidak baik niatnya, kalau tidak baik perahunya, maka kita akan sengsara, kita akan celaka, kita tidak selamat untuk mengarungi dunia dan kehidupan ini. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua, wahudiz zadaka milan fa innas safara ba'id. Dan carilah bekal yang sangat banyak, karena perjalanan sangat jauh. Perjalanan kita sangat jauh, perjalanan hidup sangat jauh dari dunia ke akhirat. Satu analogi begini, kamu mau pergi dari Besuki menuju ke daerah Papua misalnya, semoga nyampe sana, amin. Mau ketemu sama siapa di sana ke Papua, anggap saja ke Papua ya, karena sangat jauh gitu. Atau mana yang paling ujung Indonesia lah, mana gitu. Itu kira-kira kalau kita bawa bekal 100.000 cukup apa enggak? Enggak cukup. Bawa beras 1 kilo dan uang 100.000 cukup apa enggak cukup? Enggak cukup. Karena perjalanan sangat jauh. Dan Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar, perjalanan kita dari dunia menuju akhirat amat sangat lebih jauh daripada itu semua. Pastinya kita butuh bekal yang jauh lebih banyak daripada bekal kita selama hidup di dunia. Kita mau ke Surabaya saja sudah mempersiapkan segalanya, dari nabung ini, dari bawa itu, dari bawa itu. Kenapa? Khawatir kita kehabisan bekal di tengah jalan, khawatir kita tidak sampai kepada tujuan, khawatir terjadi sesuatu nanti kita bisa mati kelaparan. Apakah kita tidak pernah berpikir betapa jauhnya perjalanan kita untuk menuju akhirat? Tapi bekal kita biasa-biasa saja. Sholat ya asal-asalan, sholat juga pas-pasan, sholat juga sembarangan, tidak tahu sholatnya benar apa tidak benar, niatnya juga biasa-biasa, tidak diperbaiki, masih suka iri, masih suka dengki, masih suka benci. Itu kan semuanya bekal itu. Terus kita mau bawa bekal apa di hadapan Allah ketika sudah nyampe sana? Di sana kan butuh hidup. Semisal kita mau ke Surabaya, di Surabaya kan juga butuh hidup. Kita bawa uang apa kalau uangnya sudah habis, dibegal oleh malaikat Mungkar dan Nakir, sudah habis semuanya. Kita mau bawa bekal apa? Akhirat jauh lebih jauh, perjalanan kita itu sangat jauh sekali. 1 hari di akhirat sama dengan ka'alfi yaumin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari, berarti kalau kita itu di surga 1 hari saja sebegitu bahagianya kita. Sebaliknya kalau kita di neraka sebegitu sengsaranya. 1 hari saja sudah sangat sengsara. Ini dalam ini nasihatnya itu. Carilah bekal yang sangat banyak, karena perjalanan sangat jauh. Kita akan perjalanan menuju akhirat. Karenanya Imam Syafi'i itu pernah ditanya. Imam Syafi'i itu orangnya masih muda waktu itu, sering bawa tongkat kemana-mana. Ditanya oleh seseorang, wahai Imam, kenapa kamu kok kemana-mana bawa tongkat? Biasanya habaib walaupun yang tidak sepuh juga bawa tongkat biasanya. Contoh Habib Umar kan tidak begitu sepuh. Banyak habaib dari Tarim, dari Hadramaut itu masih muda-muda sudah bawa tongkat. Orang-orang sini juga banyak yang ikuti. Itu ada filosofinya. Mungkin juga niru Imam Syafi'i. Wahai Imam, kenapa engkau kok kemana-mana bawa tongkat? Imam Syafi'i menjawab, agar mengingatkan kepadaku bahwa saya ini sedang perjalanan dari dunia menuju akhirat. Butuh tongkat untuk agar kita kuat menghadapi perjalanan dan juga kuat menghadapi kenyataan. Kan gitu. Jadi cari kita bekal yang sangat banyak, perjalanan kita sangat jauh, sejauh yang sangat jauh tidak bisa digambarkan sejauh apa. Saya saja waktu perjalanan dari Jakarta ke Yaman itu 13 jam di pesawat. Lebih jauh daripada Jakarta ke Mekah. Ke Mekah itu cuma 9 jam. Kalau ke Yaman itu 12 jam. Sangat capek sekali. Coba di situ di pesawat tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kayak apa nasibnya? Apalagi di ruang pesawat yang sebegitunya di atas angkasa. Apa kita bisa nyaman? Apa kita bisa nyaman dengan bekal yang pas-pasan ketika kita mau pergi perjalanan menuju kampung akhirat? Sebegitu dahsyatnya saat itu. Ini renungan bagi kita. Kemudian lanjutan dari nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud.
dan ringankan beban kamu, karena sesungguhnya jalanan terjal menuju gunung itu sangat sulit sekali. Jadi diibaratkan perjalanan itu banyak rintangan, banyak godaan, banyak tantangan. Maka kita harus punya beban yang sangat ringan seperti orang pendaki gunung. Pendaki gunung pas bawa tas ransel yang isinya anggap emas 1 kilo begitu, kan repot, bisa-bisa jatuh karena langsung seperti ini. Nah, kita ini perjalanan menuju akhirat ini banyak rintangan, banyak godaan, banyak prahara di dalamnya. Kalau tidak kita ringankan beban kita, artinya beban di sini yang dimaksud disebutkan oleh para ulama dunia, ya secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak, karena nanti kita akan celaka sebab dunia itu. Anggap saja orang mendaki gunung pas pakai mobil, bisa enggak? Karena bebannya terlalu berat. Kita sudah terlalu banyak beban berat yang kita pikul, yang sudah kita pikirkan, ditambah beban-beban berat yang lain, sehingga kita tidak selamat. Santuy aja Mbak Diana, tidak usah susah-susah. Ada masalah ya ini sudah takdir dari Allah, tidak usah dipikir terlalu dalam. Beban sudah terlalu banyak itu. Dan kita harus yakin bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Berarti kalau Allah sedang ngasih ujian, berarti Allah yakin dan Allah itu tahu bahwa kamu itu mampu. Kadang-kadang masih ngomong, saya sudah tidak mampu lagi. Itu kan itu hanya bisikan-bisikan setan itu. Dan sebenarnya ini masih panjang nasihatnya. Kalau kita lanjutkan sekarang semuanya ini tidak cukup. Dari sini dulu saya selesaikan, dan mungkin ada yang mau ditanyakan. Insya Allah ini masih separuh lagi nasihat Abu Dar, nasihat Rasulullah kepada Abu Dar. Insya Allah akan saya lanjutkan besok. Silakan yang mau tanya. Iya, silakan. Abu Dar masuk Islam di usia berapa? Di sini belum disebutkan. Saya tidak tahu di usia berapa. Cuma itu termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Untuk usianya berapa tidak tahu. Dan Abu Dar ini wafat pada tahun 32. Ada yang mengatakan 31 Hijriah. Ini masih awal-awal. Sekarang sudah tahun berapa? 1443. Sudah sekitar 1400-an lebih beliau itu. Saya tidak tahu. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 281 hadis, sangat banyak sekali dari Abu Dar Al-Ghifari. Dan memang terkenal orang yang sangat zuhud, orang yang sangat miskin, orang yang sangat fakir. Kita mungkin tidak bisa untuk meniru seperti Abu Dar Al-Ghifari. Yang penting kita meniru sebisa kita. Saya tidak tahu usia berapa beliau masuk Islam. Insya Allah nanti akan saya cari tahu usia berapa. Silakan yang lain yang mau tanya. Sudah punya perahu, Mbak Diana? Hah? Oh, enggak, maksudnya sudah punya niat yang baik apa enggak? Jangan-jangan yang menghalangi itu karena niatnya yang enggak baik. Jangan doa yang terburu-buru, ya Allah yang penting laki-laki. Ya, silakan. Tadi kan untuk masuk Islam kan bersaksi mengucapkan Iya. syahadat. Nah, kalau bersaksi untuk masuk Islam ini harus ada yang menyaksikan apa bagaimana? Misalkan kalau Sofi misalkan orang Kristen ya mau Iya. masuk Islam, misalkan Sofi syahadat sendiri apa udah masuk Islam apa bagaimana? Ya pastinya harus, ya namanya saya bersaksi itu harus ada yang menyaksikan, ya minimal satu orang. Agar apa? Agar tahu bahwa dia benar-benar Islam. Kalau tidak ada yang menyaksikan pas dia ngaku-ngaku Islam, siapa yang jadi saksinya? Ya, yang menjadi saksi ini para ulama. Ya pastinya orang yang tahu tentang agama, bukan orang sembarangan. Kalau di Indonesia itu ada petugas. Apa yang sudah terbaik, Pak? Ya tidak harus. Yang diperintahkan Rasulullah. Ya tidak harus. Kalau di Indonesia itu seperti petugas KUA atau dari Kemenak, walaupun tidak dari petugas KUA atau dari Kemenak, semisal ustadz atau kiai, itu sudah bagus untuk menuntun dia agar juga disaksikan oleh orang lain dan agar menjadi pelajaran untuk orang lain bahwa ini sudah benar masuk Islam, barangkali ada yang tertarik untuk
masuk Islam lagi. Jadi mereka yang masih belum masuk Islam. Iya. Terus tadi yang terkonfirm ya. Iya. Udah hidup di jalanan, terus istrinya tinggal di mana? Sama-sama sepasang suami dan istri yang sama-sama hidup pas-pasan. Abu Dzar Al-Ghifari. Sama-sama zuhudnya. Cuma kalau saya niru yang enak-enak saja kalau saya itu. Yang penting hatinya tidak bergantung kepada dunia, walaupun dunia itu banyak, itu sudah bagus. Karena levelnya sudah tidak kuat, beda. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang sangat zuhud dan termasuk orang yang paling kaya pada masanya, tapi hartanya banyak. Sehingga ada banyak orang yang tidak percaya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang wali. Akhirnya apa? Orang yang tidak percaya ini diajak jalan-jalan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum jalan-jalan, Syekh Abdul Qadir Jailani bawa 1 gelas air. Orang ini dikasih tugas, nanti selama jalan-jalan kamu fokus ke air ini, jangan sampai tumpah. Pokoknya tidak boleh toleh kanan, tidak boleh toleh kiri, yang penting fokus ke air ini jangan sampai tumpah. Ya sudah, sampai ke tujuan dan balik lagi, ternyata tidak tumpah. Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu tahu keindahan kota yang barusan kamu lewati? Tidak tahu. Ada gedung mewah, ada gunung indah, ada bukit yang sangat mewah, ada macam-macam pokoknya, ada wanita yang sangat cantik. Tahu enggak? Enggak. Saya juga seperti itu. Walaupun kanan kiri saya banyak dunia yang saya genggam, hati saya tertuju kepada Allah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan banyak kok wali-wali yang kaya. Saya pengen niru yang kaya-kaya saja. Karyanya ya menyampaikan hadis Nabi itu. Ya, sebenarnya karya itu tidak harus berbentuk tulisan. Termasuk waktu itu pernah di Tarim itu ada yang tanya kepada salah seorang habaib, kenapa karangan-karangan kitab itu justru lebih banyak di luar Yaman dibanding dari Yaman. Kemudian dijawab oleh habaib itu, nahnu nu'arrifur rijal. Nahnu nu'allifur rijal. Kami ini mencetak orang-orang besar, sehingga dari orang-orang besar itu punya karya-karya besar. Jadi karya itu tidak harus berupa tulisan. Kita punya murid yang berkualitas juga karya. Muridnya punya murid juga itu sebuah karya yang mungkin akan abadi. Ketika memang tujuan awalnya memang benar-benar ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, semata-mata karena Allah. Jadi karya itu sangat banyak sekali. Lebih-lebih ada karya yang berbentuk tulisan, ada karya yang berbentuk manusia, sebuah pendidikan. Itu luar biasa sekali. Iya, mendidik orang itu jauh lebih susah. Tapi ya mungkin pertanyaan terakhir ya, karena dibatasi sampai jam 7. Tadi Samen kan bilang menikah itu sangat penting ya, Penting, amat sangat penting. Iya. Imam Taimiyah juga, kenapa beliau tidak menikah? Dan beliau adalah ulama besar. Iya, betul. Iya, karena mereka tidak sama dengan kita. Alasannya karena mereka semua itu sibuk beribadah kepada Allah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ngarang ilmu, sibuk dengan menyebarkan ilmu, sehingga dengan menikah itu mereka akan terganggu karena ada anak, ada istri, ada ini, ada itu. Dan bahkan ada satu kitab yang khusus, itu namanya, judulnya kitab Al-Ulama Al-Uzzabun. Nah, terus apakah mereka itu masuk di bagian sabda Rasulullah yang mengatakan menikah itu adalah sunatku, bagi yang tidak mengikutiku bukan bagian dari diriku? Iya, begini. Itu panjang sebenarnya kalau dijelaskan begini. Sampai ada satu judul kitab yang menjelaskan tentang daftar nama-nama ulama yang jomblo. Mau daftar Mbak Diana? Ada sekitar lebih dari ratusan ulama yang tidak menikah, itu termasuk Imam Nawawi, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nah, itu memang berlaku bagi orang-orang yang memang tidak ada gangguan apa-apa di dalam menikah, dan dia itu ya memang pantasnya memang menikah.
Dan itu sebenarnya disebutkan di dalam kitab itu, saya punya kitabnya. Di dalam muqaddimah itu sangat panjang. Apakah menyalahi hadis itu? Yang pasti tidak, karena mereka juga ulama yang paham tentang hadis itu. Dan hadis juga tidak bisa dipahami secara tekstual. Yang tidak menikah berarti tidak mengikuti sunnahku. Artinya tidak menikah di situ ketika memang dia itu mampu untuk menikah dan lebih baik bagi dirinya untuk menikah. Pas dia tidak menikah, tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Kalau justru dia menikah itu justru akan mengganggu urusan dia yang jauh lebih penting daripada itu semuanya, ya tidak masuk hadis itu. Iya, mau daftar juga. Lain level. Kalau saya itu nyari yang enak-enak saja. Yang sesuai dengan level-level kita itu. Ada itu kitabnya itu. Dan sepertinya sudah pernah diterjemahkan. Ada di toko-toko online, ada itu. Ulama-ulama yang hidup menjomblo. Ada daftarnya itu. Kalau mau daftar silakan, nanti dalam nomor urutan yang mungkin 1001 itu. Namanya Nurdiana Kholidah. Oh, tidak memenuhi syarat. Ya, alhamdulillah berarti masih normal lah. Normal sekali. Ada kan tak normal lah. Sudah, saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.